Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rezeki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Uang Rp100.000 yang dulu cukup untuk belanja beberapa hari, sekarang rasanya hanya mampir sebentar lalu menghilang. Harga beras naik, lauk makin mahal, biaya sekolah terasa semakin berat. Belum lagi notifikasi diskon dan pay later yang muncul hampir setiap hari. Kita bekerja keras dari pagi sampai sore, tetapi sebelum tidur, pertanyaan yang sama sering muncul di kepala. Cukup tidak ya untuk ke depan? Banyak orang berpikir hidup tenang di usia 40 hanya milik mereka yang bergaji 2 digit. Seolah-olah kalau penghasilan kita hanya sekitar 100.000 sehari, masa depan sudah pasti penuh kompromi dan kekhawatiran. Padahal yang sering membuat kita gelisah bukan hanya jumlah uangnya, tetapi cara kita mengelolanya. Tenang itu bukan milik orang kaya saja. Tenang adalah milik orang yang punya strategi. Sekarang pertanyaannya bukan lagi cukup atau tidak cukup, tetapi tahu caranya atau tidak. Karena dengan penghasilan 100.000 sehari pun, kamu tetap bisa tidur nyenyak di usia 40 nanti, asal tahu celahnya dan disiplin menjaganya. Di video ini, saya akan membongkar 4 langkah sederhana, realistis, dan bisa langsung kamu praktekkan mulai hari ini. Dan dengarkan sampai selesai, karena langkah terakhir adalah yang paling menentukan masa depanmu. Kalau penghasilan kita 100.000 sehari, kesalahan terbesar adalah langsung berpikir soal cuan besar. Mau investasi ini, mau buka usaha itu, padahal di usia mendekati 40, musuh terbesar bukan kurang peluang, tetapi kejadian mendadak. Sakit, motor rusak, anak butuh biaya sekolah tambahan. Sekali saja kita tidak siap, semuanya bisa berantakan. Karena itu, sebelum bicara tumbuh, kita harus bicara bertahan. Benteng pertama itu bukan bisnis, bukan emas, bukan saham. Benteng pertama adalah dana darurat. Dan jangan bayangkan harus jutaan dulu baru mulai. Mulai saja dari Rp5.000 per hari. Ya, hanya Rp5.000. Nilainya kecil tetapi dampaknya besar. Karena yang kita bangun bukan sekedar nominal, melainkan kebiasaan menyisihkan sebelum menghabiskan. Coba hitung pelan-pelan, 5.000 sehari berarti 150.000 sebulan. Dalam setahun menjadi 1,8 juta rupiah. Itu bukan angka kecil untuk ukuran penghasilan 100.000 per hari. Dan yang lebih penting, uang ini bukan untuk gaya hidup. Ini khusus untuk situasi darurat. Kita sebut saja dana anti panik. Uang yang membuat kita tidak langsung gemetar saat masalah datang. Kenapa ini penting untuk ketenangan usia 40? Karena semakin bertambah umur, risiko hidup semakin nyata. Badan tidak sekuat dulu, tanggung jawab semakin besar. Kalau setiap masalah harus diselesaikan dengan utang, yang lelah bukan cuma fisik, tapi juga mental. Dana darurat memberi kita satu hal yang sangat mahal harganya, yaitu rasa aman. Ingat, tujuan langkah pertama ini bukan agar kita terlihat sukses, tetapi agar kita tidak mudah tumbang. Setelah benteng pertahanan mulai terbentuk, sekarang kita masuk ke musuh yang lebih halus dan sering tidak disadari. Bukan penyakit, bukan kebutuhan mendadak, tapi kebiasaan kecil yang pelan-pelan menggerogoti penghasilan kita setiap hari. Namanya lintah digital. Pay later, pinjaman online, cicilan instan, kartu kredit digital. Semua menawarkan kemudahan hari ini dengan tagihan esok hari. Masalahnya bukan pada teknologinya. Teknologi itu netral. Masalahnya adalah cara kita menggunakannya saat kondisi keuangan sebenarnya pas-pasan. Belanja sekarang, bayar bulan depan. Klik sekali, barang datang ke rumah. Tanpa tatap muka, tanpa rasa sungkan. Rasanya seperti tidak ada konsekuensi langsung. Padahal yang sedang kita lakukan adalah meminjam tenaga diri kita di masa depan. Jika setiap bulan ada cicilan 300 sampai 500 ribu untuk barang konsumtif, itu artinya 3 sampai 5 hari kerja kita habis hanya untuk membayar keputusan masa lalu. Dengan penghasilan 100 ribu sehari, itu bukan angka kecil. Lintah digital bekerja dengan psikologi. Diskon terbatas membuat kita takut ketinggalan. Flash sale memberi ilusi hemat. Notifikasi muncul saat kita lelah dan butuh hiburan.
Kalau kita ingin hidup tenang di usia 40, kita harus berani membuat keputusan yang tidak populer. Berhenti memakai uang yang belum kita hasilkan. Berhenti membeli validasi sosial dengan cicilan. Langkah konkretnya sederhana. Hapus aplikasi pay letter yang tidak benar-benar kamu butuhkan. Matikan notifikasi promo. Kadang yang kita butuhkan bukan niat yang lebih kuat, tetapi lingkungan digital yang lebih bersih. Biasakan bertanya satu hal sebelum membeli sesuatu. Kalau tidak ada pay letter, apakah saya tetap beli? Kalau jawabannya tidak, berarti itu bukan kebutuhan. Setelah benteng ada dan lintah digital mulai dilepas, sekarang kita naik satu level. Bukan jadi investor besar, tetapi menanam benih kecil. Banyak orang merasa investasi bukan untuk mereka yang berpenghasilan 100.000 sehari. Padahal justru dengan penghasilan terbatas, kita lebih butuh uang bekerja, bukan kita yang bekerja. Ada uang hidup, ada uang darurat, dan ada yang sering kita abaikan, yaitu uang parkir. Uang sisa kecil yang biasanya habis untuk hal sepele. Padahal kalau dikumpulkan, nilainya bisa jutaan setahun. Bayangkan kalau uang parkir itu tidak hilang, tetapi ditanam di tempat yang bertumbuh. Mulai dari nominal kecil, yang dibutuhkan bukan besar, tetapi konsisten. Tetapkan jadwal, begitu ada penghasilan, langsung sisihkan, jangan menunggu sisa. Pilih instrumen yang sederhana dan minim risiko. Tujuan kita bukan sensasi, tetapi kestabilan. Dan jangan terlalu sering mengecek hasilnya. Fokus pada proses, bukan grafik harian. Langkah terakhir ini yang paling krusial, meningkatkan kapasitas diri. Masalah terbesar dari penghasilan 100.000 sehari adalah batasnya. Tenaga fisik punya plafon. Di usia mendekati 40, kita tidak bisa hanya mengandalkan tenaga, kita butuh skill. Skill tidak harus mahal, bisa dipelajari dari rumah. 1 jam sehari sudah cukup. Dalam setahun itu ratusan jam belajar. Bukan coba-coba, tapi serius. Skill memberi kita pilihan, dan punya pilihan berarti punya kendali. Hidup tenang bukan soal seberapa besar uang yang kita pegang, tetapi seberapa kecil keinginan kita untuk terlihat hebat di mata orang lain. Sisihkan 5.000, hindari lintah digital, tanam uang parkir, upgrade skill sedikit demi sedikit. Tidak instan, tidak viral, tapi konsisten. Bayangkan dirimu di usia 40 nanti, bukan kaya raya, tetapi tidak panik saat masalah datang. Pertanyaan sekarang sederhana, kamu mau capek sedikit sekarang atau tertekan lebih lama di masa depan? Kalau video ini membuka pikiranmu, tulis di komentar 1 langkah yang akan kamu mulai minggu ini. Karena hidup tenang bukan tentang cepat, tetapi tentang konsisten. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses.